Ini adalah gambaran sebuah unit kelola hutan tanaman, bahwa di dalamnya itu dikelola secara mozaik seperti penyaji terdahulu, bahwa di dalam hutan produksi yang dikelola oleh unit kelola kehutanan, unit kelola hutan tanaman, di dalamnya masih terdapat uh, hutan yang dipertahankan sebagai hutan alam sebesar 10% dari seluruh areal, kemudian 10% di tetap dipertahankan sebagai kawasan lindung, ya. Kemudian juga hanya 5% digunakan sebagai pembangunan sarana prasarana, dan maksimal sekitar 70% dari luas areal di dalam kawasan hutan tanaman yang ditanami dengan tanaman pokok. So he would also like to introduce the Indonesian mosaic plantations, a little bit similar with what is going on in Brazil, just like the previous speaker has mentioned. Inside the production forest, plantation forest itself, we still conserve about 10% for conservation, 5% for to be used by the community forest, 5% to be used for infrastructure, and another 10% for the uh, indigenous species plants. Dan ini bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia mengkonserv hutan yang bernilai konservasi tinggi, yaitu melalui mikro deliniasi dan makro deliniasi seperti saya sampaikan di awal. Ini adalah potret dari sebuah kawasan yang dikelola oleh unit kelola tanaman, bahwa tadi disebutkan masih untuk areal tanaman pokok hanya 70%, selebihnya adalah ada kawasan konservasi, ada kawasan lindung, ada kawasan untuk masyarakat sekitar, dan kemudian juga sarana prasarana yang hanya sekitar 5% dari luas keseluruhan. So as mentioned before, this is how Indonesia is protecting the high conservation value forest. We have the mandatory regulations through the macro and micro delineations, but also we have the voluntary one, which is to identify HCV area and field design. This is the mosaic plantation, as mentioned before. This is the Indonesian one, where we separate about 30% of the area in Indonesia, in the production forest for conservations, for community and others. Ya, terus kemudian bagaimana pengelolaan lahan gambut, peatland di areal hutan tanaman. Banyak yang memahami tentang bagaimana mengelola peatland secara keliru, bahwa peatland tetap bisa dikelola di dalam kawasan hutan tanaman, yaitu di areal-areal yang ketebalan kurang dari 3 meter. Bagaimana kemudian yang memiliki gambut yang memiliki ketebalan di atas 3 meter tetap diperkenankan sepanjang tidak ada di hulu-hulu sungai maupun di daerah-daerah rawa. Contoh kasus bagaimana pengelolaan peatland ini adalah, nanti kita akan lihat videonya di akhir presentasi ini, yaitu pengembangan HTI hutan tanaman di salah satu pulau utama di Indonesia. We would like to talk about the peatlands in forest plantations, and also like to make it clear that for plantations in peatland area is okay, as long as they are not deeper than 3 meters and located not in the upstream of rivers or in a swamp area. And we will see later on how we develop plantations forest on degraded peatland in South Sumatra through a video that we have made. Ini adalah bagaimana water management di sebuah kawasan, di kawasan hutan tanaman, di mana justru dengan pola kanal, kita bisa lihat kanal-kanal ini justru malah menjaga agar menjaga tetap
tidak kering lahannya, walaupun ketika itu kemarau panjang yang bisa mengakibatkan potensi terjadinya hotspot dan kebakaran. Jelaskan aja sendiri. Through the eco-hydro management, which is a water table management, we try to conserve the water level on pit areas. By this, we are trying to prevent several things, and one of the most important thing is to reduce the number of hotspots and forest fire that can happen, that can take place in pit area. Ya, ini ada pemerintah Indonesia juga sekarang sedang mengembangkan sistem bagaimana memonitor, bagaimana melaporkan dan memverifikasi. Tujuannya adalah bagaimana usaha kehutanan, utamanya hutan tanaman, bisa sejalan dengan kebijakan pemerintah pro-pur, pro-job, pro-growth, dan pro-environment. Bagaimana bisa mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, kemudian juga tanpa merusak lingkungan. The Indonesian's Ministry of Forestry is also still trying to develop on the how to monitor, how to report, and verifications on forest plantations to be aligned with the Indonesian's policy of the pro-poor, pro-job, pro-growth, and pro-environment as mentioned before. Ini adalah gambaran bagaimana praktek-praktek pengelolaan hutan lestari, sustainable forest management di Indonesia, bahwa pilar pembangunan hutan yang berkelanjutan adalah ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek produksi, aspek sosial, dan aspek ekologi yang kemudian dikembangkan. Basis dari pengelolaan hutan produksi lestari di Indonesia adalah berbasis kepada regulasi, legalitas. Dan so the how Indonesia implements their sustainable forest management is to see the 3 main pillars, which is productions, ecology, and social, and through the legality aspects, through the regulations of Indonesian government.